Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Karim dengan NIM 1534-19001 akan memaparkan proposal saya dengan judul pengaruh pola asuh orang tua terhadap pentingnya konsumsi sayur dan buah pada anak usia dini di TK Negeri Montessori, Kota Gorontalo. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah persiapan seminar skripsi yang diampu oleh Ibu Dr. Nurhayati Tine, SPD MHI. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Mengkonsumsi makanan sehat menyokong perkembangan dan pertumbuhan anak, seperti sayur dan buah sebagai bagian sumber gizi mikro yang memberikan manfaat yang baik bagi tubuh anak. Kenyataannya sekarang, banyak sekali ditemukan anak-anak yang kurang mengkonsumsi sayur dan buah dan kurang suka dengan makan makanan sayur dan buah. Rendahnya konsumsi sayur dan buah pada anak diawali dengan kegagalan pembiasaan sejak usia dini. Berdasarkan pengamatan saya di TK Negeri Montessori, pada anak usia dini di kelompok A usia 4-5 tahun itu masih terdapat 30% anak yang kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Kurang dibiasakan mengkonsumsi sayur dan buah dan kurang suka makan makanan sayur dan buah. Untuk itu, berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik melakukan penelitian yaitu yang berjudul pengaruh pola asuh orang tua terhadap pentingnya konsumsi sayur dan buah pada anak usia dini di TK Negeri Montessori, Kota Gorontalo. Identifikasi masalah ada 4. Yang pertama, kurangnya konsumsi sayur dan buah pada anak. Yang kedua, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola makan anak. Dan yang ketiga, ketidaksukaan anak terhadap makan makanan sayur dan buah. Dan yang keempat, penyediaan makanan yang siap saji oleh orang tua. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap pentingnya konsumsi sayur dan buah pada anak usia dini TK Negeri Montessori, Kota Gorontalo. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap pentingnya konsumsi sayur dan buah pada anak usia dini. Bab 2 kajian teori. Kandungan gizi dan manfaat sayur dan buah. Yang pertama itu adalah kandungan enzim. Kandungan enzim aktif yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Kedua adalah komponen gizi atau komponen non-nutrisi yang berfungsi sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas anti kanker dan menghambat penumpukan kolesterol dalam tubuh. Ada kandungan serat yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan mikroflora usus. Selain kandungan gizi dan manfaatnya, ada juga dampak jika kita kurang mengkonsumsi sayur dan buah, yaitu dampaknya yang pertama adalah kekurangan nutrisi dan tidak seimbangnya asam tubuh, sehingga akan menyebabkan beberapa gejala penyakit. Nah, berdasarkan laporan WHO, ada 31% penyakit jantung dan 11% penyakit stroke di seluruh dunia diakibatkan kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah. Penelitian Rostina, faktor yang mempengaruhi rendahnya konsumsi sayur dan buah adalah model peran orang tua atau penyajian harian buah dan sayuran. Nah, selain itu, pengetahuan anak tentang sayur dan buah juga berpengaruh terhadap rendahnya konsumsi sayur dan buah. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di TK Negeri Montessori, masih terdapat 50% anak yang kurang memahami tentang jenis dan manfaat sayur dan buah. Orang tua. Pola asuh orang tua itu adalah interaksi antara anak dan orang tua meliputi kebutuhan fisik, makan, minum, dan lain-lain. Menurut Baumrind, terdapat 4 jenis pola asuh. Yang pertama itu adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini adalah segala aturan dan ketetapan di dalam keluarga itu harus dipatuhi oleh anak. Pola asuh permisif. Nah, pola asuh permisif kebalikan dari pola asuh otoriter. Pola asuh permisif ini
Pola asuh permisif ini segala aturan dan ketetapan di tangan anak. Nah, untuk pola asuh demokratis ini kedudukan anak dan orang tua sejajar. Kemudian pola asuh yang terakhir adalah pola asuh situasional. Nah, pola asuh ini ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi pada saat itu. Kemudian ada kajian relevan atau penelitian terdahulu. Di sini ada 3 penelitian yang saya ambil, yaitu yang pertama penelitian Indah Luciana Ulfa yang meneliti tentang status gizi pada anak prasekolah, yaitu peran pola asuh orang tua. Penelitian yang kedua ada Dinda Winnie Astri tahun 2020. Ketiga adalah Seli Amalia Kutronanda 2020. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini ada pola asuh dan manfaat sayur dan buah. Nah, berdasarkan kedua variabel ini dapat disimpulkan bahwa jika anak dibiasakan sejak usia dini mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah, akan memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan anak. Pola asuh orang tua lah merupakan salah satu faktor penting yang membiasakan anak untuk mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi seperti makanan sayur dan buah. Kemudian ada hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap pentingnya konsumsi sayur dan buah pada anak usia dini. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian ex post facto, yaitu yang meneliti hubungan sebab akibat dilakukan terhadap program, kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung atau sudah terjadi. Dan desain penelitiannya yaitu menggunakan Intel Group Computation, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri Montessori, Kelurahan Huangombotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi adalah variabel X atau orang tua. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel Y atau konsumsi sayur dan buah. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok A di TK Negeri Montessori, dan sampel penelitian ini adalah anak yang berusia 4-5 tahun. Anak yang berusia 4-5 tahun yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 8 orang perempuan yang keseluruhannya berjumlah 12 orang anak. Yang kelima adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 2, yaitu observasi dan angket atau kuesioner. Pada penelitian ini angket yang digunakan adalah angket yang tertutup dan angket yang tidak langsung untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi sayur dan buah pada anak usia 4-5 tahun. Karena subjek yang diteliti adalah anak usia 4-5 tahun, maka yang menjawabnya adalah orang tua. Instrumen penelitian yaitu menggunakan observasi dan angket. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini ada 2. Yang pertama adalah uji normalitas data, kemudian kedua adalah analisis uji hipotesis. Itulah presentasi proposal saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.